Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang konsep pemilihan jalur routing. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu 1. Alif Nur Istiqomah, 2. Dian Astri Natalia, 3. Gelar Wahyu Pertiwi, 4. Madinatul Inadila, 5. Mita Nurul Azizah, 6. Yuli Lestari. Konsep pemilihan jalur routing. Untuk menentukan pemilihan jalur routing yang akan dilewati oleh sebuah router, biasanya terdapat sebuah tabel routing, yang mana tabel routing tersebut berfungsi untuk menyimpan informasi jalur routing yang akan digunakan ketika ada pengiriman data yang melewati sebuah router. Untuk pemilihan jalur routing sendiri, router menggunakan metode di mana ketika ada lebih dari satu rule routing, router akan memiliki mekanisme perhitungan jalur routing yang digunakan router untuk mentransmisi data. Pemilihan jalur routing didasarkan pada beberapa parameter, yaitu destination address dan distance atau jarak pada tiap rule routing. Pertama, router akan memilih rule routing dengan destination yang paling spesifik dari rule yang lain. Yang kedua, router akan melihat nilai pada parameter distance. Semakin kecil distance, maka rule itu akan digunakan. Yang ketiga, jika terdapat beberapa rule routing dengan destination sama atau spesifik dan distance sama, maka router akan memilih dengan random. Jenis-jenis routing protokol. Yang pertama, static routing. Static routing meneruskan paket dari sebuah network ke network yang lainnya berdasarkan yang ditentukan oleh seorang administrator. Route pada static routing tidak berubah, kecuali jika diubah secara manual oleh administrator. Konfigurasi routing jenis ini biasanya dibangun dalam jaringan yang hanya mempunyai beberapa router. Umumnya tidak lebih dari 2 atau 3. Informasi routingnya diberikan oleh orang atau yang biasa disebut sebagai administrator jaringan. Secara manual, pada satu router hanya memiliki satu tabel routing. Jenis routing statik ini biasanya digunakan untuk jaringan kecil dan stabil. Di sini ada layout static routing 3 router dengan PC1 memiliki IP 192.168.5.0/24 dan PC2 192.168.10.0/24, PC3 192.168.15.0/24, gateway 10.10.10.0/24 dan 20.20.20.0/24. Pertama, kita konfigurasikan dahulu IP address pada masing-masing router. Nah, untuk router 1, interface yang menuju klien 192.168.5.1/24, interface yang menuju ke router 2 10.10.10.1/24. Untuk router 2, interface yang menuju ke klien 192.168.10.1/24, interface yang menuju ke router 1 10.10.10.2/24 dan interface yang menuju ke router 3 20.20.20.1/24. Untuk router 3, interface yang menuju ke klien 192.168.15.1/24 dan interface yang menuju ke router 2 20.20.20.2/24. Untuk selanjutnya,
kita membuat rule root pada masing-masing router. Pada router 1 akan ada 3 komputer, yaitu root dengan destination address 192.168.10.0/24, 20.20.20.20.0/24, dan 192.168.15.0/24. Dan semua root tadi akan menggunakan gateway 10.10.10.10.2. Untuk router 2, kita membuat 2 rule root dengan destination address 192.168.5.0/24 dengan gateway 10.10.10.1 dan 192.168.15.0/24 dengan gateway 20.20.20.2. Pada router 3, kita membuat 3 konfigurasi root dengan destination address 192.168.5.0/24, 192.168.10.0/24, dan 10.10.10.0/24, dan seluruh destination address tersebut akan menggunakan gateway yang sama, yaitu 1. Setelah konfigurasi root tersebut kita buat, sekarang kita tes dengan melakukan ping ke seluruh klien. Tetapi sebelum melakukan ping, pastikan terlebih dahulu klien sudah terkonfigurasi IP-nya. Untuk tesnya, kita lakukan dengan ping dari PC1 menuju PC2, yaitu dengan IP 192.168.10.2 dan PC3 dengan IP 192.168.15.2. Keuntungan routing statik, yaitu lebih aman daripada dynamic routing karena tidak rentan terhadap serangan spoofing. Kelemahan routing statik, yaitu rentan terhadap kesalahan penulisan dan lebih merepotkan dibandingkan dynamic routing. Dua, dynamic routing. Dynamic routing merupakan tipe routing di mana router dapat mempelajari sendiri route yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan route yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket, dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Route pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router dengan topologi seperti berikut. Keuntungan routing dinamik adalah lebih aman mengatur network yang besar karena router akan memilih jalur lain bila ada suatu jalur yang rusak. Kelemahan routing dinamik adalah update ARP stabil dibagikan ke semua komputer, berarti mengonsumsi bandwidth butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down karena jalur ditentukan oleh sistem bukan admin. Itu tadi pembahasan dari kelompok kami tentang materi tersebut. Dan kami mohon maaf bila ada salah kata yang kurang baik dan kurang tepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.